Tuhan telah berjanji untuk memelihara umat-Nya, juga dari dampak yang ditimbulkan oleh virus COVID-19. Tuhan senantiasa menepati janjinya, sebab Tuhan tidak pernah berbohong. Yang dibutuhkan oleh kita adalah kepercayaan kepada Tuhan dan janji-janjinya. Seperti peristiwa yang diceritakan dalam bunyi ayat berikut ini. Yeremia 46 ayat 27. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel yang tertulis dalam ayat tersebut sangat jelas, yaitu supaya jangan takut dan jangan gentar, karena orang-orang Israel pada zaman itu adalah sebagai hamba Tuhan. Dan Tuhan yang menyelamatkan juga memeliharakan mereka ketika orang-orang Israel berada di tempat pembuangan. Tuhan menghantarkan mereka pulang kembali ke Israel dari penawanan di Babilonia. Sejarah dan kisah yang tertulis di dalam Alkitab itu menunjukkan tentang kebenaran janji Tuhan tersebut. Karena ternyata orang-orang Israel yang ditawan atau dibuang ke Babilonia itu, di sana hidup mereka terpelihara dengan baik selama 70 tahun lamanya. Dan kemudian keturunan mereka dapat kembali lagi ke Israel setelah masa tawanan tersebut berakhir. Bahkan justru keadaan di Babilonia itu begitu menyenangkan bagi orang-orang Israel yang sedang dibuang. Hal itu terbukti dengan banyak dari antara mereka yang merasa aman dan tidak mau kembali lagi ke Yerusalem. Jadi perkataan Tuhan bagi orang-orang Israel untuk tidak perlu takut dan gentar itu adalah sungguh benar. Tuhan meminta mereka untuk percaya saja kepada pemeliharaannya. Karena Tuhan adalah sebagai pencipta dan yang memberikan janji, maka tentunya Tuhan akan selalu memperhatikan bangsa Israel. Dan jauh di zaman sebelumnya, Tuhan juga yang telah menebus nenek moyang mereka dari perbudakan di negeri Mesir. Tuhan akan selalu membela dan membimbing orang Israel selama mereka mau untuk dibimbing. Kasih karunia yang dianugerahkan oleh Allah itu tidak dapat memaksakan orang. Setiap orang yang dikasihi oleh Tuhan dapat menerima atau menolak kasih-Nya sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Namun merupakan kerugian bagi mereka yang menolak janji pemeliharaan dari Tuhan. Dan juga bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan yang sebenarnya sangat mengasihi mereka. Janji Tuhan kepada orang Israel itu sesungguhnya adalah ditujukan untuk semua umat-Nya di segala zaman. Sebab Tuhan bangsa Israel juga adalah pencipta dan penebus kita. Dan Tuhan juga sebagai pemelihara kita meskipun di mana saja kita berada. Bila pada zaman dahulu Tuhan menilik orang Israel saat mereka berada di Babilonia, maka pada zaman sekarang ini Tuhan juga akan memelihara umat-Nya saat kita tinggal di negara manapun. Sejak nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa, maka dunia ini telah berubah menjadi tempat pengembaraan bagi kita. Karena negeri tempat tinggal kita yang sesungguhnya itu adalah di surga. Tuhan telah berjanji untuk menyertai umat-Nya di tempat pengembaraan kita masing-masing. Tuhan bukan hanya memberikan keselamatan kepada kita, tetapi Tuhan juga akan memelihara serta merencanakan yang terbaik bagi kita. Dalam bunyi ayat tadi, Tuhan telah mengatakan agar kita jangan takut dan jangan gentar. Dan itu artinya bahwa kita sebenarnya dapat menghadapi krisis apapun tanpa perlu adanya rasa kekhawatiran. Adanya hubungan kita dengan Tuhan seharusnya dapat memberikan keberanian dalam menghadapi setiap tantangan yang terjadi dalam kehidupan ini. Demikian juga dengan wabah COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Dengan adanya kepercayaan kita kepada Tuhan, maka seharusnya umat-umat Tuhan tidak perlu khawatir dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan dari sampar virus corona ini. Baik itu akan berdampak pada bidang ekonomi, sosial, pendidikan, ataupun politik. Karena Tuhan akan tetap memelihara umat-Nya dan Tuhan tetap mempunyai rencana bagi kita masing-masing. Pemeliharaan Tuhan kepada umat-Nya itu menyebabkan kita tetap dapat menjadi berkat. Baik itu dapat menjadi berkat bagi keluarga kita masing-masing, bagi tetangga dan sanak saudara kita, maupun dapat menjadi berkat bagi masyarakat. Dan kesehatan yang tetap kita miliki juga dapat menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita.
Kiranya rencana Tuhan tersebut akan menjadi kenyataan bagi kita masing-masing, sehingga kita tetap dapat memiliki sukacita dari sekarang sampai selama-lamanya.